Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah masuk, Bapak Ibu? Mohon di feedback di kolom chat. Cek. Alhamdulillah ya. Clear, tidak menggema? Jelas ya? Baik, saya izin mute lagi biar kondusif. Baik, kita mulai Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kita jumpa kembali Bapak Ibu di majelis virtual kita, majelis hijrah bersama UAS, setiap Selasa malam jam 19.45. Insya Allah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali belajar bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, melanjutkan kembali, yaitu tema kita Ibrahim Series. Kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Kalau di pertemuan pertama, pekan pertama kemarin, kita sudah belajar bagaimana hikmah perjalanan, videonya putus-putus. Hikmah perjalanan hidup dari kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan tentang hikmah yang akan kita ambil dari istri Nabi Ibrahim, yaitu Ibunda Siti Hajar, yang hari ini kita kenal syariatnya dalam syariat umroh, kemudian haji, yaitu sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwa. Dan itulah yang kita hari ini mungkin amalkan. Insya Allah kita akan ambil hikmahnya malam hari ini melalui sudut pandang guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Baik Bapak Ibu, kita awali majelis malam hari ini dengan melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa thalabul ilmi, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Bapak Ibu yang bergabung baru 238, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk share linknya kepada keluarga ya, kepada keluarga terdekat saja. Silakan boleh di-share linknya. Kalau Bapak Ibu pengen share ke keluarga, ke teman, karyawan yang pebisnis, boleh silakan, supaya malam hari ini ngajinya tidak sepi. Makin banyak yang bisa menikmati ilmu pada malam hari ini, semakin baik insya Allah, supaya kebaikan ini tidak berhenti di kita, makin banyak yang mengamalkan begitu insya Allah. Silakan Bapak Ibu, linknya yang dibagikan oleh admin boleh di share begitu ya, share di grup-grup WhatsApp, grup keluarga, grup alumni, silakan. Bapak Ibu, saya sampaikan aturan atau himbauan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti majelis pada malam hari ini. Sebisa mungkin kita fokus begitu ya, fokus, siapkan buku catatan, tidak nyambil-nyambil, dan sebagai wujud adab, buka kameranya, open cam, biar Ustadz tahu kita bisa bertatap langsung gitu ya, meskipun secara virtual. Ya, dibuka ya, sebagai wujud adab kita pada guru. Gitu, insya Allah kalau guru ridho, ilmunya juga ridho, bisa kita amalkan, bisa kita pahami begitu. Baik, langsung saja Bapak Ibu, malam hari ini temanya sudah kami sampaikan tadi tentang hikmah yang akan kita pelajari dari ketakwaan dan ketawakalan Siti Hajar. Insya Allah kepada guru kami, Ustadz Abdul Somad yang kami muliakan, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Tek Bang Ilham, sonnya Bang Ilham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin.
Allahumma aftah lana futuhal arifin. Yang sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, Jamaah Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang akan kita bahas malam ini beberapa untayan hikmah dari kehidupan Sayyidatuna Hajar, Ummu Ismail, ibu Nabi Ismail, Zaujatu Ibrahim, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bahwa Hajar itu hidupnya naik, turun, naik, turun, naik. Jadi kalau ada orang dalam hidup ini, hidupnya penuh dengan lika-liku, zigzag. Nah, jadi jangan merasa aneh, jangan merasa kenapa saya begini. Ini pernah dialami oleh Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Hajar radhiyallahu anha, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang perlu kita luruskan bahwa sebagian orang beranggapan kalau dia sudah taubat, dia sudah ngaji, dia sudah hijrah, lalu hidupnya tenang, adem, ayem. Jadi dari kehidupan Hajar ini kita tahu, Hajar itu orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi Nabi Ibrahim dan untuk menjadi ibunya Nabi Ismail. Tapi walaupun begitu hidupnya naik turun. Apalagi kita. Ini pelajaran. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan manusia mau berpikir ketika dia sudah memahami kisah tentang Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama. Poin yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pindah dari Babilonia, Babel, Irak sekarang. Dari Irak beliau pindah ke Palestina. Dari Palestina beliau ke Mesir. Di Mesir itulah beliau bertemu dengan Hajar. Jadi Hajar ini dari keturunan Qubti. Qubti itu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang Mesir yang ada sekarang itu disebut dengan Koptik. Koptik itu artinya keturunan Qubti. Maka ada istilah Kristen Koptik. Maksudnya keturunan dari nenek moyang mereka bernama Qubti. Qob, ba, po. Qubti. Jamaknya Akbat. Suku asli Mesir. Jadi Sarah itu keturunan dari Ishak. Sedangkan Hajar itu adalah orang Mesir. Sampai di Mesir, ketika itu Hajar ini adalah perempuan yang menjadi budak hamba sahaya. Karena sukunya kalah perang. Jadi awal kehidupannya dia tinggi di atas. Dia adalah bangsawan. Anak dari kepala suku. Amirah, ratu. Di dalam sukunya. Nah, dalam tradisi dulu kalau berperang antara suku, suku yang kalah, itu jadi budak. Jadi kalau ada orang yang mengejek, melecehkan bahwa Ismail itu lebih rendah kualitasnya dari Ishak. Karena Ishak itu ibunya Sarah. Keturunan dari Yakub. Sedangkan Sarah itu budak. Dia membacanya tidak lengkap. Sarah itu bangsawan. Tapi karena sukunya kalah perang,
Dia ditawan. Maka ketika Nabi Ibrahim sampai ke Mesir, posisi Hajar ketika itu adalah sebagai budak. Memang betul dia sebagai budak. Tapi bukan bapak nenek moyangnya budak, hamba sahaya, bukan. Bangsawan yang kalah perang. Posisinya ketika itu sebagai budak hamba sahaya. Ini perlu diluruskan. Jadi hidup Hajar itu dari awal memang sudah pertama tinggi, anak bangsawan, kalah perang, jadi budak. Tapi kemudian diangkat lagi derajatnya. Bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah menikah lama dengan Sarah tapi tidak punya anak. Lalu kemudian Hajar ini menjadi hamba sahayanya Sarah. Lalu Sarah ingin punya anak. Dia berikanlah Hajar ini kepada Nabi Ibrahim AS. Ibrahim, kamu kalau mau punya anak, ini saya beri seorang budak hamba sahaya. Namanya Hajar. Nah, jadi yang memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim itu adalah Sarah. Lalu kemudian kata Nabi Ibrahim, saya mau menerima Sarah. Saya mau menerima Hajar ini, wahai Sarah. Tapi dengan syarat kamu lobangi telinganya, kamu tindik. Dan kamu khitan dia. Jadi laki-laki yang pertama dikhitan adalah Nabi Ibrahim. Dan perempuan yang bukan Yahudi yang dikhitan pertama kali adalah Hajar. Kalau Sarah memang keturunan Ishak. Tidak dibahas. Ini tentang masalah yang non-Yahudi. Itu adalah Hajar. Karena Hajar bukan Yahudi. Dia keturunan dari Hub, keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ada yang meriwayatkan hadis tentang perempuan pertama di khitan non-Yahudi adalah Hajar dan perempuan pertama yang ditindik adalah Hajar, maka riwayat itu hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif boleh dipakai kalau bukan dalam masalah akidah. Bukan dalam masalah halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong. Dan dia pula masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal atau kisah. Maka banyak sekali riwayat-riwayat dhaif di dalam kitab-kitab tarikh sejarah. Ini tentang Hajar. Lalu kemudian setelah menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, muncul rasa cemburu di hati Sarah. Nah ini, zigzag, naik turun. Anak bangsawan, kalah perang, jadi tawanan, budak hamba saya, pembantu. Menikah dengan Nabi Ibrahim, naik lagi melambung ke atas. Ternyata istri Ibrahim, Sarah, cemburu. Turun lagi ke bawah. Jadi perjalanan hidup Hajar itu lebih dinamis. Lebih banyak lika-likunya daripada Sarah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk membentuk seorang anak yang luar biasa, itu dilahirkan dari seorang ibu juga yang perjalanan hidupnya luar biasa. Jadi kalau ada ibu yang biasa-biasa aja, ya anaknya biasa-biasa juga. Tapi kalau ibu yang luar biasa perjalanannya, jadi kalau ada orang yang heran, kok bisa Hajar itu tabah, tegar dia tinggal di Makkah. Coba lihat background mundur ke perjalanan hidup sebelumnya. Ya bagi dia biasa aja. Karena dia pernah melambung ke atas,
Dia pernah jatuh ke bawah. Melambung setinggi-tingginya sebagai anak bangsawan. Jatuh serendah-rendahnya sebagai budak hamba saya. Melambung lagi ke atas sebagai istri Ibrahim. Jatuh lagi terasing jauh dari Palestina di Makkah. Sesuatu yang biasa bagi seorang perempuan yang luar biasa. Jadi kalau naik perahunya di danau, di kolam, ya tidak melahirkan nakhoda yang tangguh. Kalau mau kelihatan nakhoda yang tangguh, ya arung jeram, ya di tengah samudera yang luas, samudera Antartika. Karangnya tajam, ombaknya kencang, anginnya puting beliung, barulah lahir yang tangguh-tangguh. Jadi kenapa Ismail itu hebat? Dan inilah moyangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi darah Nabi Muhammad SAW itu dari Ibrahim, dari Hajar. Lahirlah anak Ismail alaihissalam, turun ke bawah sampai Sayyidina Muhammad SAW. Jadi di dalamnya ada darah keturunan dari Nabi Ibrahim, ada darah keturunan dari keturunan Qibti, anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, Mesir, yang melahirkan orang-orang hebat, orang-orang tangguh yang luar biasa. Lalu kemudian ketika sudah punya anak, bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 7. Askantu min zurriyati. Aku tinggalkan anakku. Fi wadin, di sebuah lembah. Ghairi dhi zar'in. Yang tidak ada tanaman. Inda baitikal muharram. Di samping Baitullah. Di samping Ka'bah. Coba perhatikan bunyi ayatnya. Aku tinggalkan keturunanku di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, tidak ada tanaman. Itu menunjukkan sangat tandus, kering kerontang. Tapi kenapa ditinggalkan di situ? Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Muncul polemik, masalah. Katanya yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Ismail. Kok dalam ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan, ku tinggalkan anakku di lembah yang tidak ada tanaman di samping rumahmu. Kok rumahnya udah ada? Kan belum dibangun. Jawabannya, rumah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam rindu melihat Al-Baitul Ma'mur. Ada namanya Al-Baitul Ma'mur, rumah yang sangat ramai. Makmur artinya ramai. Maka kita selalu diajak, marilah kita memakmurkan masjid. Itu artinya meramaikan masjid. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal baitil ma'mur, demi rumah yang sangat ramai. Kenapa rumah itu disebut ramai? Karena 70.000 malaikat satu hari masuk tawaf, mengelilingi rumah itu. 70.000 malaikat. Satu hari 70.000 malaikat. Sejak awal sampai hari ini, tidak pernah berhenti, setiap hari 70.000 malaikat. Begitu disebutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nah, setelah Nabi Adam turun ke bumi, dia rindu dengan Al-Baitul Ma'mur itu. Maka kata Allah, bangunlah Baitullah. Bangunlah Ka'bah. Jadi yang membangun itu Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam yang membangun. Datang zaman Nabi Nuh, banjir bandang. Tenggelam, hancur. Tinggal pondasinya. Di samping pondasi inilah Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail beserta istrinya Hajar. Inda baitikal muharram. Di samping rumahmu yang mulia. Baru nanti setelah Ismail besar, diperintahkan Allah lah Nabi Ibrahim dan Ismail untuk merenovasi. Jadi yang membangun awalnya Nabi Adam. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail merenovasi, membangun
pondasi yang sudah ada itu kembali. Ini mesti diluruskan. Kalau tidak nanti orang bingung membaca ayat ini. Loh, kan Nabi Ibrahim dengan Ismail yang bangun. Sekarang dia tinggalkan kok di samping, kok udah ada dulu bangunannya. Bangunannya sudah ada. Tapi kena banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Nah, setelah Nabi Ibrahim mengantarkan Hajar di samping Baitullah, dia kembali ke Palestina. Ketika dia akan kembali, dia sudah naik ke hewan tunggangannya. Hajar memegang ujung kain Ibrahim. Ujung jubah Ibrahim. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini, wahai Ibrahim? Maksudnya ini memang perintah Allah atau Sarah yang nyuruh ini? Allahu amaraka bihada. Kata Nabi Ibrahim dengan satu jawaban, na'am. Ya, Allah yang nyuruh. Apa jawab Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihatlah keyakinan seorang perempuan yang tidak menggantungkan dirinya kepada suami, tidak menggantungkan dirinya kepada alam, tidak menggantungkan dirinya kepada rerumputan, pokok kayu, hujan, subur, lembah. Tapi dia mengatakan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, maka Allah tidak akan sia-siakan kami. Ini kalau dipahami setiap muslim, kalau memang Allah menyuruh saya meninggalkan riba ini, berarti dia tidak akan sia-siakan saya. Kalau Allah menyuruh saya untuk hijrah ini, berarti dia tidak akan sia-siakan saya. Begitu cara berpikirnya. Malu kita laki-laki yang gagah perkasa kalau kalah mental dengan Hajar. Hajar perempuan. Tapi memang Hajar bukan perempuan biasa. Kenapa dia tegar untuk menjawab idzan lan yudayyi'ana? Karena memang backgroundnya dari belakang itu memang Hajar itu perempuan yang tangguh. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba jadi hebat. Enggak. Universitas yang membuat orang tangguh itu bukan S1, S2, S3. Universitas yang membuat orang tangguh itu namanya universitas penderitaan. Dan Hajar lulusan dari universitas itu. Maka jangan heran Hajar tangguh, anaknya Ismail pun juga tangguh. Dan cucu mereka Muhammad SAW adalah manusia tangguh. Kenapa? Karena dibentuk dengan perjalanan nasib yang luar biasa. Kata Hajar, yang meninggalkan kami ini pencari rezeki. Yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Silakan engkau pergi ke Palestina, wahai Ibrahim. Yang meninggalkan kami ini pencari rezeki. Maksudnya Ibrahim pencari rezeki. Dan yang bersama kami di sini adalah pemberi rezeki. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mana yang lebih hebat? Ditinggalkan suami itu pencari rezeki. Tapi yang tetap bersama siapa? Pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Masya Allah. Hajar itu tauhidnya luar biasa. Kalau mau belajar ilmu tauhid, belajarlah ilmu tauhid dari Hajar. Idzan lan yudayyi'ana. Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Jatuh. Istri Nabi, wow. Ibu Nabi, luar biasa. Istri tuanya Sarah tidak punya anak. Sekarang melahirkan anak, melambung. Ditinggalkan di gurun kering kerontang. Jatuh. Tapi karena orang sudah biasa jatuh, ya biasa aja. Jatuh itu menyakitkan bagi orang yang nggak pernah jatuh. Jangan posisikan diri di atas menara gading. Karena nanti kita kecewa kalau orang tidak menoleh ke atas. Kalau kita berada di menara gading di atas, kita akan ngelihat orang bawah ngelihat saya enggak ya? Ketika kita tidak ditoleh orang, kita marah. Kenapa? Karena orang enggak ngelihat kita.
posisikanlah diri serendah-rendahnya. Serendah apa? Di bawah telapak kakinya anjing Ashabul Kahfi. Sehingga orang nggak bisa nginjak kita lagi. Adakah yang lebih rendah daripada anjing? Di bawah tapak kakinya. Kalau saya posisikan saya sebagai ustadz kondang yang diundang, maka saya akan minta macam-macam. Saya minta tiket pesawat eksekutif, saya minta pelayanan. Karena saya memposisikan diri di atas Menara Gading. Tapi kalau saya posisikan saya adalah pelayan hamba Allah, umat Nabi Muhammad, rendah. Jadi tidak ada. Jadi kita ini menjadi lelah, letih itu karena pikiran kita sendiri. Kita yang melambungkan diri kita ke atas. Tapi kalau kita tidak lambungkan diri kita, ya biasa aja. Mau disepelekan orang, ya kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, Hajar itu bagi dia tinggal di lembah yang tidak biasa aja. Kenapa biasa? Karena dia memang sudah pernah jatuh sebelumnya. Dia anak bangsawan, kalah perang bapaknya, jatuh menjadi hamba sahaya. Biasa. Sekarang jatuh lagi, pernah jatuh. Bukan jatuh yang pertama. Jadi kalau ada orang dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, dalam hijrahnya, dalam pergaulannya, hina orang, tidak membuat jatuh. Pujian tidak melambung, pujian tidak membumbung, hinaan juga tidak membuat murung. Orang yang pernah tegar dipukul ombak, dihempas gelombang, dihantam badai, maka gerimis-gerimis tipis itu tidak akan pernah mengusik dia. Orang yang heboh dengan gerimis itu kan yang nggak pernah kena hujan. Nah, jadi Hajar perempuan yang luar biasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tinggal di tanah yang kering kerontang. Naik dia ke atas Bukit Sofa mencari air. Air tidak ada di Bukit Sofa. Naik ke atas Bukit Marwah. Marwah pun tidak juga ada air. Dia tidak mengangkat tangan lalu mengeluh, ya Allah, aku ini kan istri Nabi. Suamiku Nabi. Anakku juga Nabi. Aku ini 2 Nabi bersamaku. Suamiku Nabi, anakku Nabi. Kok begini banget ya? Enggak ada dia gitu. Dia tetap naik ke atas Bukit Sofa, naik ke atas Bukit Marwah. Perbuatannya naik ke Sofa ke Marwah itu bahasa Arabnya sa'i, sa'i, sa'iyu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'i kita menyebut. Artinya usaha, ikhtiar. Tapi bukan berarti dari usaha itu hasilnya datang. Ternyata air itu bukan di atas Bukit Sofa. Air itu bukan di atas Bukit Marwah. Dan air itu tidak dari tumit kaki Hajar. Ketika dia pulang, air itu justru datang dari tumit kaki anak yang belum pandai berjalan. Kenapa Allah enggak langsung aja dari awal? Tiba-tiba tumit Ismail itu bergesek ke tanah mengeluarkan air. Kan selesai. Kenapa mesti berliku hidup ini? Ya disitulah ceritanya. Hidup ini kan cerita. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ibrahim. Seperti cap jempol. Cerita saya dengan cerita ibu, cerita bapak. Maka tulislah cerita itu. Karena cerita kita tidak sama. Kenapa mesti naik ke Sofa dulu, naik ke Marwah dulu, naik ke Sofa, naik ke Marwah, pulang dulu. Ya disitulah nilai perjuangannya. Bukan pada airnya itu kan finalnya. Tapi pada prosesnya. Jadi banyak orang sekarang tidak mau melewati proses, mau instan. Mie instan pun direbus dulu pakai air panas. Tidak langsung pada hasilnya. Dia berproses. Proses inilah yang mau diajarkan ke kita oleh ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW kalau Allah mau, nggak perlu panjang begitu ceritanya. Innama amruhu iza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun, selesai. Tapi kenapa mesti ada hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, hijrah kedua,
pergi ke Taif, dilempar batu. Maka bagi orang yang merenung, orang yang berpikir, ya begitulah hidup kita. Kadang sesuatu yang bagi kita menyakitkan, tapi 10 tahun, 20 tahun akan datang, itu menjadi cerita yang luar biasa. Cobalah di malam yang hening, mundur kita sejenak tentang perjalanan hidup kita. Beberapa hal yang menyakitkan biasanya itu memorinya lebih melekat. Dan beberapa hal yang menghunjam ke dalam hati pikiran kita, menyakitkan, itu menjadi cerita yang indah hari ini. Begitulah yang dialami oleh Hajar. Ternyata air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Bagi engkau, hai Abdul Somad, teruslah naik ke atas bukit Safa. Teruslah ke atas bukit Marwa. Mungkin tidak ada air di sana, tapi pahala tetap ada. Hasilnya serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Lalu kemudian setelah lulus dengan ujian air dan sampai hari ini, jadi kalau Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina itu diperkirakan 1800-an sebelum Masehi. Sekarang sudah 2024. Jadi lebih kurang 3.824 tahun lebih kurang cerita ini. 3.000 tahun itu air itu tetap mengalir tidak kering dan nama Hajarlah. Itu maka dalam sholawat tidak hanya Ibrahim kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Ibrahim maksudnya Hajar dan Ismail, Sarah dan Ishak. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi dalam sholat kita 2 kali menyebut Hajar. Tapi tidak menyebut namanya. Keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim maksudnya Hajar dan Ismail, Sarah dan Ishak. Selesai ujian masalah fisik, air. Sekarang ujian non-fisik. Ujian apa? Perasaan. Ujian perasaan ini ternyata lebih dalam daripada ujian air. Ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini kalau bukan ibu yang luar biasa, ngamuk dia. Enak aja kata dia. Aku yang membesarkan, kau tinggalkan jauh, datang-datang mau dipotong. Tapi karena dia memang perempuan luar biasa, anaknya pun juga lahir luar biasa. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Didikan siapa itu? Didikan Hajar. Didikan seorang al-madrasatul ula, sekolah pertama. Sekarang berapa banyak anak-anak D3, S1, S2, S3 yang bisa beradab seperti didikan Hajar. Daftarkan anak Anda ke sekolah plus, akan dapat beasiswa dari luar negeri. Ya, tapi apakah dijamin beradab? Belum ada jaminan sekolah yang membuat anak beradab. Sekolah yang menjamin beradab nama sekolahnya Hajar. Hajar mendidik Ismail dengan pendidikan yang luar biasa. Melambung ke atas, sudah dapat air Zam-Zam, turun lagi ke bawah. Zigzag memang. Turun ke bawah, anak mau disembelih, bagaimana rasanya? Bagaimana perasaan perempuan anak mau disembelih? Naik lagi melambung ke atas. Kenapa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan seekor sembelihan. Habis puncak.
dari kelulusan Hajar. Lulus, Hajar itu lulus fisik, lulus mental. Tinggal di tempat yang tidak ada tanaman, lulus. Mencari air untuk anak, lulus. Membesarkan anak, lulus. Perasaannya dicabik-cabik, anak mau dipotong, lulus juga. Wah, bagaimana sekarang perempuan generasi-generasi Hajar ini. Perlu dibuat sekolah. Calon-calon alumni generasi Hajar yang luar biasa. Sampai akhirnya dia disebutkan dalam setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Sa'inya Safa Marwa adalah Hajar. Minuman air zam-zamnya tersemat nama Hajar. Dalam sholatnya juga Hajar. Tapi predikat itu, setiap muslim di atas dunia ini tidak lepas daripada Hajar. Oke lah, dia tidak bisa umroh, dia tidak bisa haji, dia tidak bisa tawaf, dia tidak bisa sa'i, dia tidak minum air zam-zam. Saat sholat, dia punya hubungan dengan Hajar. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apalagi yang punya duit, bisa ke Makkah, tawaf, sa'i, Hajar. Safa, Hajar. Marwah, Hajar. Minum air zam-zam, Hajar. Di samping Baitullah, Hajar. 3.000 tahun lebih. Hajar menjadi kenangan yang luar biasa. Jadi kalau hidup kita itu ujiannya luar biasa, maka Allah ingin kita menjadi luar biasa. Kalau ujiannya biasa-biasa aja, ya berarti Allah mau kita biasa-biasa aja. Tapi kita nggak sombong angkuh, ya Allah kasihlah aku ujian yang luar biasa. Karena aku mau luar biasa di hadapanmu. Na'udzubillah, sombong kita. Maksud omongan saya ini, kalau kita rasa ujian hidup kita ini luar biasa, husnuzon sama Allah. Berarti Allah ingin buat aku seperti Hajar. Kalau hidupku zigzag, hidupku naik turun. Turunnya drastis begini. Kelok 9, kelok 44. Berarti Allah memang ada ingin sesuatu dari kita. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agaknya pelajaran dari seorang perempuan yang luar biasa membuat kita yang laki-laki ini malu untuk mengeluh karena Hajar tidak pernah mengeluh. Demikian Bang Alvin, Firdaus. Saya serahkan kembali ke Bang Alvin. Baik, insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah banyak hikmah yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Kalau poin pertama tadi ya yang bisa di-highlight secara garis besar itu adalah kehidupan Siti Hajar itu kehidupannya fluktuatif, naik turun begitu. Hikmahnya bahwa kalau kita sudah berada di jalan hijrah pun, di jalan kebaikan, ujian itu akan tetap silih berganti datang begitu ya. Dan tadi menarik sekali Ustadz, yang terkait peristiwa Hajar ditinggal di tengah gurun yang tandus gersang. Kemudian Hajar tuh justru sama sekali tak gentar gitu Ustadz, untuk menghadapi dan nggak ada keluh kesah. Artinya kalau kita ambil dalam pelajaran dalam kehidupan kita, sepelik apapun masalah hidup kita, selama itu ada Allah, no problem gitu Ustaz ya. It's okay. Kita sudah. Kemudian tadi peristiwa sa'i mencari air bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwa, tapi justru nemunya di kakinya Ismail. Dan ujian hati, anak mau disembelih ini Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, langsung saja kita akan ada beberapa peserta yang diberikan kesempatan untuk bertanya lewat Zoom. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja raise hand ya, angkat tangannya. Pakai fitur raise hand di situ, di Zoom. Tafadhol. Yang ingin bertanya, saya persilahkan dulu Ibu Nurul Anita. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz. Mohon maaf mungkin ini pertanyaannya di luar tema malam hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya di dalam Islam itu apakah ada tunangan Ustadz? Tunangan itu diperbolehkan atau tidak? Lalu apa bedanya tunangan dengan lamaran? Begitu. Karena qadarullah saya tidak ingin pacaran Ustadz. Tetapi saya bertemu dengan seorang lelaki yang beliau juga tidak ingin pacaran, tetapi beliau ini sudah siap untuk menikah. Tetapi di sisi lain saat ini saya ingin berjuang untuk keluarga, begitu Ustaz. Jadi ada target yang ingin saya capai untuk keluarga sebelum saya memutuskan untuk menikah, begitu. Lalu jika saya ingin bertunangan dengan laki-laki tersebut, itu apakah diperbolehkan Ustaz dengan jangka waktu yang lebih dari satu tahun, begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yahillu li muslimin ay yakhtiba fawqa khitbati akhih. Tidak halal bagi seorang muslim meminang di atas pinangan saudaranya. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ada dalam ajaran Islam ini namanya khitbah. Khitbah itu artinya pinangan. Orang kita menyebutnya lamaran. Ada ikatan tapi bukan ikatan pernikahan. Saya melamar anak bapak. Saya meminang anak bapak. Sampai nanti selesai Idul Adha. Nanti saya kasih kabar lagi jadi atau tidak jadi nikah. Maka sampai waktu yang ditentukan itu tidak boleh datang laki-laki lain meminang dan diterima. Karena kalau diterima itu akan menyebabkan permusuhan. Haram hukumnya menerima pinangan orang lain sebelum berakhir pinangan yang pertama. Lamaran itu hanyalah terjemahan dari pinangan. Berapa lama batas waktu proses khitbah pinang meminang itu? Tidak ada batas waktu setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari. Perbuatan baik lebih cepat lebih baik. Apalagi zaman sekarang banyak fitnah. Kalau lama-lama tunangan, saya beberapa hari yang lalu membuat podcast dengan Ustadz Aslam tentang masalah pinangan. Bisa dilihat, ditonton di channel Hi Guys Official. Menarik analisa Ustadz Aslam di situ. Bagaimana seorang laki-laki yang sudah meminang perempuan, nampaknya wajah perempuan itu. Setelah nampaknya wajah perempuan itu, bagaimana dia tidur malam? Pasti terbayang-bayangnya wajah perempuan itu. Itu fitnah hati itu. Jadi pinangan itu tidak usah lama-lama. Kalau perlu pinang hari ini, hari Selasa, malam Rabu ini, malam Rabu depan nikah. Ngapain pinang-pinang sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun? Fitnah. Apalagi zaman sekarang, tukar-tukaran nomor, janjian. Terjadilah apa yang terjadi, na'udzubillah. Pinangan itu kan tujuannya untuk mencari kesepahaman. Mana beberapa hal yang kita belum matching, belum paham, supaya paham. Jadi ketika proses pinangan itu, si laki-laki dan perempuan ceritalah sejujurnya. Beda sama pacaran. Pacaran orang melihatkan yang enak-enaknya, yang bagus-bagusnya, yang mantap-mantapnya, bohong semua, tipu semua itu. 5 tahun pacaran bohong semua. Setelah menikah, borok ketahuan. Jadi kalau dalam pinangan, ceritakan pahit-pahit. Saya ini tulang punggung keluarga, walaupun perempuan. Kalau saya nikah nanti sama kau, Bang,
Bagaimana gajiku ini sebagiannya untuk ayahku, untuk emakku, adikku masih sekolah. Kau siap enggak? Aku ini disekolahkan bapakku. Bapakku dulu jual kambing. Emakku jual rantai menyekolahkan aku. Sekarang aku udah selesai S1. Nanti kalau kita nikah, aku mesti kerja. Kalau aku nggak kerja, aku tak ada income. Kau siap nggak punya istri macam aku bekerja? Aku lulus PNS. Ditempatkan di seluruh Indonesia. Nanti kalau tiba-tiba aku ditempatkan di Papua, ditempatkan di Riau, kau pula ditempatkan di Bandung, di Bogor, Surabaya, gimana hubungan kita? Jangan kau suruh aku resign dari PNS. Karena aku disekolahkan ibu bapakku. Jadi cerita pahit-pahit. Jangan tunangan itu cerita tentang suka mie ayam apa bakso. Itu upil-upil aja itu. Ceritalah yang prinsip-prinsip. Yang betul-betul mendasar. Apa poin-poin mendasar? Kalau setuju, lanjut. Tidak setuju, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kenapa hidup ini dibuat jadi buntu? Nah, jadi silakanlah khitbah, pinang meminang, bicarakanlah yang paling urgen. Coba inventarisir apa saja. Setelah itu, ajukan. Kau mau menerima, kita lanjut. Kau tak mau menerima, ada banyak orang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan jawaban Ustadz menjawab ya, Ibu Nurul. Kita lanjut. Berikutnya Ibu Eka Sartika. Mic-nya dibuka dulu, Ibu. Sebelah pojok kiri. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, Alhamdulillah malam ini berkesempatan bertemu dengan, bisa bertanya dengan Ustadz. Qadarullah, semua kan Allah bisa. Bu, ada waktu untuk bertanya dengan Ustadz. Ustadz, yang saya ingin bertanya mengenai pendidikan anak, ada hubungannya dengan Hajar tadi. Di zaman sekarang agak susah untuk mengarahkan anak, terutama anak-anak yang generasi Gen Z katanya sekarang Ustadz. Saya cerita dulu Ustadz, saya mempunyai 4 orang anak laki-laki Ustadz. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia sekolahnya di sekolah umum, SMA umum waktu itu Ustadz. Karena di tempat kami belum ada sekolah Islam yang namanya seperti sekarang ada sekolah terpadu segala macam. Terakhir anak saya nomor 4, sekarang ada sekolah itu Ustadz, sekarang udah berkembang. Dan dari SMP kelas 1 dia sekolah di MTS Al-Azhar namanya Ustadz. Sekolah yang orang pemiliknya itu alumni dari Al-Azhar, suami istri dari Al-Azhar. Mungkin adik tingkatnya Ustadz yang punya di sana. Nah, sekarang setelah mengakhiri tamat SMP, dia terpengaruh dengan teman-temannya mau sekolah di SMA umum Ustadz. Tapi saya berkeinginan untuk dia tetap sekolah melanjutkan ke MA Al-Azhar. Saya pernah menunaikan haji tahun lalu dan umroh. Saya sudah wakafkan anak saya ini untuk belajar ilmu Al-Quran menjadi hafiz Quran Ustadz. Tapi saat sekarang dia agak berkeras untuk sekolah di sekolah umum. Saya sedih sekali Ustadz di saat dia tidak akan lepas dari hafalan Qurannya. Sekarang ini saat ini dia sudah hafal 4 juz Ustadz. Dengan SMP, dengan setara SMP, anak saya sudah hafal 4 juz. Sementara kalau teman-teman di sekolah umum, karena saya juga guru SMP Ustadz ya, saya sering tanya, anak-anak itu belum hafal 1 juz pun Pak. Jadi dengan waktu yang sama, anak sekolah di sekolah umum dengan sekolah di Al-Azhar punya kemampuan yang berbeda. Nah sekarang Ustadz saya mau tanya, benarkah sikap saya sekarang Ustadz?
Akhirnya saya suruh anak saya tetap ikut tes di SMA umum, tapi saya selalu berdoa agar dia tidak lulus tes di sana, Ustadz. Dan pengumumannya tanggal 31 Mei nanti. Akhirnya kami buat perjanjian, Ustadz, dengan anak saya. Kalau dia lulus, saya yang harus mengikhlaskan dia di sekolah umum. Kalau dia tidak lulus, dia harus ikhlas sekolah di MA Al-Azhar. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Karena saya ingin bercita-cita dia jadi seperti Ustadz, penghafal Al-Quran, menjadi ilmuwan Al-Quran yang kelak bisa menyematkan mahkota kepada kami keluarga dan juga bisa menarik 10 orang keluarganya masuk dalam surga. Itu yang sedang pernah saya dengar, Ustadz. Bagaimana Ustadz dengan sikap saya dan apa saran-saran Ustadz terhadap pola pendidikan anak zaman sekarang, Ustadz? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang guru besar hadis di Riyadh, Saudi Arabia. Namanya Profesor Dr. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami. Dia punya murid orang Indonesia namanya Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, sudah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu. Nah, Profesor Dr. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami ini anaknya sekolah di Amerika, jurusan programmer komputer, jadi programmer. Jadi menolong agama ini tidak mesti dengan ustadz. Menolong agama ini bisa dengan jurusan apapun. Sekolah nuklir bisa menolong agama ini. Jadi jenderal tentara bisa menolong agama ini. Makanya saya, kalau ada orang tua yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengirim anak ke Mesir? Saya tanya, yang mau ke Mesir ini siapa? Saya Pak Ustadz, Bapak aja yang berangkat ke Mesir. Karena anaknya nggak mau. Anak yang tidak mau ke Mesir, dipaksa juga ke Mesir. Sampai di Mesir dia jadi penyanyi, dia buat grup band. Dia nggak akan talaki, karena nggak ada jiwa dia ke situ. Terus Ustadz ke Mesir, saya minta. Saya kelas 3 SMP datang menemui imam besar Masjid Raya Medan. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Simpang Limun rumahnya. Saya datang ke rumahnya habis sholat subuh. Syekh, aku mau ke Arab. Nggak tahu saya Mesir, pokoknya Arab. Kelas 3 SMP. Tanya, kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Tamatkan dulu sekolah kau, SMA, baru datang kemari. Jadi memang saya yang mau. Jadi untuk pendidikan anak ini kita bekali saja dia pendidikan agama. Ngaji, Quran, akidah, fikih, hadis. Saya untuk jamaah, untuk anak, untuk keponakan, memang yang 4 ini wajib agama. TK, SD, SMP, SMA. Sampai SMA ini memang wajib agama. Karena ini fondasi dasar. Tapi nanti kalau udah S1 terserah dia mau kemana. Saya tidak akan paksa Mizian Hazik Abdillah mesti ke Mesir macam saya. Tapi dia wajib mondok. Kalau nanti tamat pondok dia bilang saya mau ambil fakultas hukum, silakan. Dengan dihukum itulah nanti dia bisa menolong saudara kita yang teraniaya, tanahnya diambil perusahaan. TKI kita yang bekerja haknya diambil, orang susah yang tak bisa punya pengacara. Jadi menolong agama ini bisa dengan apapun. Ini tentang saya mau kita luruskan dulu pemahaman kita bahwa menolong agama ini bukan cuman ustadz. Menolong agama ini dengan apapun jabatan.
Babinsa, Babin Kamtip, Mas, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Bupati, ASN, BUMN, pegawai, bisa menolong agama Allah ini dengan kekuasaan. Nah, tapi orang-orang yang bisa menolong agama Allah ini tentunya dengan basic pendidikan yang paham agama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, orang tua bisa memaksa anak. Hmm. Aku sekolahkan kau, kau ikut cakapku. Kalau kau tak ikut cakapku, pergi kau dari rumah ini, kau cari makan sendiri, kau cari duit sendiri. Bisa orang tua melakukan itu. Anak itu tergantung orang tua. Ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu fitrah suci bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihim, buatnya jadi Yahudi. Au yunassiranihim, buatnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihim, buatnya jadi Majusi. Pandai-pandai ibu lah. Ibu seorang pendidik, ibu sudah punya anak 4. Ibu didiklah dengan sebaik-baiknya. Ibu doakan tiap malam, sholat tahajud, sholat hajat, di sujud terakhir berdoa, dibukakan Allah pintu hatinya. Mudah-mudahan dijaga Allah dia, jadi apapun dia nanti, insya Allah dia akan menolong agama ini, insya Allah. Demikian Ibu Eka Sartika. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut saja biar efisien waktunya. Berikutnya Ibu Hana. Saya pilih dari yang teratas ya. Terima kasih Mas Alvin kesempatannya dan Ustadz, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau nanya Ustadz, tadi kan sempat dibahas ya terkait gimana hajat untuk menghadapi ujian perasaan. Saya mau minta tipsnya nih Ustadz untuk kita manusia yang biasa itu menghadapi ujian perasaan itu gimana Ustadz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran ini lautan tak bertepi. Hati ini perasaan tak berbatas. Pikiran lautan tak bertepi. Hati perasaan tak berbatas. Makanya filosof-filosof itu selalu berpikir tak ada tepinya. Sedangkan kalangan tasawuf yang selalu mengandalkan rasa-rasa yang nggak ada batasnya. Lalu apa yang bisa mengawal pikiran dan hati ini? Syariat. Mau filosof, mau sufi, dia dikawal oleh ADART, oleh pagar bernama syariat. Syariat Islam. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaannya khusus, saya jawab khusus. Pertanyaannya detail, saya jawab detail. Bagaimana kita mengelola perasaan kita? Ada aturannya, syariat. Perasaan benci. Boleh kita benci. Boleh. Bencinya apa? Bencinya karena Allah. Benci karena dia berzina. Benci karena dia mencuri. Benci karena dia riba. Setelah dia keluar dari zina, riba, kita tetap bersaudara. Boleh kita sayang sama orang. Sayang, ada batasnya. Tak bisa kita sayang sama bini orang. Ada batasan. Batasan-batasannya itu adalah syariat. Syariat Islam. Dalam masalah ibadah, ada rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, makruh. Dalam masalah muamalah, gadai-menggadai, hutang piutang, pinjam meminjam. Dalam masalah negara, al-ahkam sultaniyah, siapa yang layak jadi pemimpin, bagaimana menaikkan pemimpin, bagaimana menjatuhkan. Ada semua. Jadi aturan perasaan itu diatur dengan syariat Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya. Terima kasih Bu Hana.
Berikutnya Ibu, ini kan sesinya Ahwat ya, baiknya Ahwat yang bertanya. Yang Ikhwan, Bapak Ihsanul Mudin. Tafadhol Bapak, buka mic-nya. Bismillah. Tes. Sudah, silakan Bapak. Bismillah, suatu wassalamu. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Said Abdul Somad, Jazakallah. Sempat waktu di Subang, di Masjid Agung, namun hanya sempat keluar dan lewat saja. Alhamdulillah. Sekarang bisa berjumpa kembali walaupun di dunia maya. Namun mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi wasilah untuk mengantarkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak, pertanyaannya. Siti Hajar menjadi wanita tangguh, Ustaz. Mohon dijelaskan resep Siti Hajar menjadi wanita tangguh. Syukran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya, lalu pendidikan saya menjadi baik. Begitu kata Nabi SAW. Kadang sulitnya hidup kita itu cara Allah untuk mendidik kita. Saya kalau di lampu merah, nampak saya orang jual kerupuk, orang jual keripik, orang jual tisu. Saya beli kerupuknya, saya beli keripiknya, saya beli tisunya. Saya bawa pulang ke rumah. Kresek besar. Awal-awal dulu Ustazah Fatimah terkejut. Kenapa banyak sekali beli kerupuk, keripik? Bukan dimakan. Saya bilang kasihkan aja ke santri. Kenapa dibeli tisu kita masih banyak? Karena saya melihat bola mata penjual itu. Saya sedang melihat diri saya 30 tahun yang lalu. Saya tidak sedang melihat penjual kerupuk. Saya sedang melihat diri saya waktu kecil dulu. Tadi malam di pesawat, saya sempat membuat tulisan, saya kirim ke teman kecil saya. Karena dia mau WA saya 2 hari yang lalu. Selamat milad sahabat kecilku, kata dia. Saya belum balas WA-nya. Jadi tadi malam, karena dari Jakarta ke Pekanbaru, saya tak bisa tidur. Saya tulis bagaimana kami kecil dulu. Kami kecil tidak susah-susah banget. Ada duit jajan, itu ada. Duit jajan untuk sekolah insya Allah ada, nggak pernah kekurangan. Dia pun begitu juga. Tapi kami waktu itu kelas 4 SD. Kami sama-sama jualan kacang di tempat festival dangdut. Saya ingat itu karena dia mau WA saya. Saya bilang, kau masih ingat dulu kita jual kacang di festival dangdut? Dibalasnya, menetes air mataku, Ustadz. Kau ingatkan lagi kita dulu. Saya kalau ada orang jualan, lalu ustazah ini bertanya, kita beli enggak bang? Kita beli enggak Ustadz? Itu saya jawab, beli. Walaupun saya enggak suka. Kenapa? Karena dulu waktu kami jualan, itu laki-laki itu nanya ke pacarnya, itu kan orang malam-malam, orang pacaran. Beli enggak adik? Enggak katanya. Kita sangat berharaplah perempuan itu mengangguk beli. Maka kalau saya ditanya di depan penjual, beli enggak? Beli, walaupun tak saya makan. Jadi berbagai
perjalanan hidup kita di masa lalu itu cara Allah mendidik kita. Maka ada orang Minangkabau mengatakan alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang ini menjadi guru. Kita belajar tidak hanya 2 SKS, 16 tatap muka. Berapa banyak orang yang nilainya cum laude di kampus. Tapi di masyarakat dia tidak jadi apa-apa. Pendidikan kita luas. Hajar itu pendidikannya dari mulai budak, dari mulai anak bangsawan, anak kepala suku, anak orang kaya, anak orang hebat. Kalah perang bapaknya, jatuh jadi budak. Ditakdirkan Allah nikah dengan Nabi, naik melambung ke atas. Cemburu bini pertamanya. Asingkan ke Makkah, turun ke bawah. Naik ke atas karena tinggal di samping Ka'bah. Tiba-tiba kering kerontang, nggak ada air minum. Turun lagi ke bawah. Dapat air zam-zam, naik lagi ke atas. Tiba-tiba datang suami, anak mau disembelih, jatuh lagi ke bawah. Anak ditebus dengan seekor, naik lagi ke atas. Siapa yang mendidik? Allah mendidik. Saya merasakan, saya dididik di Al-Azhar, saya dididik di Maroko, saya dididik di Sudan. Tapi saya tidak mengecilkan kampus-kampus itu. Pendidikan yang paling berkesan adalah pendidikan hidup. Madrasatul Haya, sekolah hidup. Sekolah hidup ini luar biasa. Jadi anak-anak kita, saya tidak menyuruh anak bapak ibu jual kacang. Tapi ada salah seorang jamaah kita, orang berduit, orang kaya. Anaknya dia suruh buka rumah makan nasi bungkus 6.000. Mana ada nasi bungkus lauk ayam pakai telur 6.000 sekarang. Anak saya Pak Ustadz pulang dari Amerika, saya suruh buka rumah makan 6.000. Laris Pak Ustadz. Ya laris lah saya bilang 6.000. Kenapa Bapak suruh buka? Supaya dia bangun pagi, dia ke pasar, dia belanja, dia beli ayam, dia beli ikan, dia pulang, dia cari tukang masak, dia jual. Supaya dia tahu nilai uang. Supaya dia tahu berapa nilai duit. Coba suruh anak-anak tuh sehari Sabtu Ahad kerja di Dorsmer, cuci mobil, biar tahu dia berapa nilai duit 50.000 itu. Alhamdulillah saya 2 orang adik-beradik. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Tapi ayah saya melepas saya ke Mesir. Itu pendidikan yang luar biasa. Di Mesir kita di kelas mungkin berapa persennya, tapi lebih banyak di luar kelas. Bagaimana berinteraksi, bagaimana berkawan, bagaimana bersahabat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik, satu lagi ya pertanyaan. Kami persilahkan untuk Ibu Eva Sheila. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau orang yang baru berhijrah terus tiba-tiba dikasih cobaan banyak, kayak misalkan dia menikah terus kehilangan anaknya, lalu kehilangan juga suaminya, maksudnya bercerai gitu. Yang saya mau tanyain, ini termasuk bagian dari ujian dari Allah atau ini azab? Karena kan mungkin kejadian ini dialami sama teman saya, jadi apakah ini balasan dari perbuatannya di masa lalu atau ini adalah ujian karena proses dia hijrah menjadi lebih baik? Kalau saya hari ini demam, batuk-batuk, flu, apakah
demam saya itu karena saya semalam berdosa? Atau karena Allah mau mengangkat derajat saya? Saya nggak tahu. Karena tidak ada datang malaikat Jibril ngasih tahu. Somad, kau demam karena kau berdosa. Nggak tahu kita. Kita hanya bisa menduga berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apapun ujiannya, bangkrut, terbakar, nauzubillah, hilang, sakit, patah, kehilangan, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Cara Allah untuk menghapus dosa. Berarti saya husnuzon. Mungkin Allah mau menghapus dosa saya di dunia, supaya di akhirat nanti saya nggak perlu lagi menebusnya dengan neraka. 2. Ada orang-orang yang sudah ditempatkan di surga paling tinggi. Tapi pas dihitung amalnya kurang. Syarat masuk Jannatul Firdaus amalnya mesti 1 kilo. Pas ditimbang amal Abdul Somad cuman 8 on. Kurang 2 on. Bagaimana cara melengkapkannya? Dikasih dia ujian. Ketika dia sabar, maka penuh. Penuh itulah firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya penuh. Penuh apa maksudnya? Penuh sesuai target yang diinginkan Allah. 3. Ada orang-orang yang di surga nanti ditanya Allah, kamu mau apa? Kan sudah masuk surga. Kata mereka, kami belum dapat 1. Kami sudah dapat semuanya, udah. Ada 1 belum. Apa dia? Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya diperoleh orang yang ridha menerima takdirku. Jadi kalau saya sedang dihadapkan dengan sesuatu, saya menduga 3. Allah menghapuskan dosa saya, Allah sudah menempatkan saya di surga Firdaus, tapi amal saya kurang. Dan Allah mau kasih saya 1 yang lebih hebat daripada surga, ridho. Tak lebih, tak kurang daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan terjawab ya Kak ya. Terima kasih untuk jamaah semuanya yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita pada malam hari ini kita bisa paham, bisa mengamalkan, juga bisa mengajarkan insya Allah. Bapak Ibu, sebelum nanti ditutup dengan closing statement dan kita doa bersama begitu ya, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ikut bersama, berjamaah, membangun pondok pesantren Az-Zahra. Kita punya program amal solih yang bisa Bapak Ibu ikuti pada malam hari ini. Dia sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun begitu ya, program fundraising ini untuk pembangunan pondok pesantren yang nanti diampu oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Lokasinya di Riau Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi berwakaf baik atas nama diri sendiri atau atas nama kedua orang tuanya, bisa langsung klik dukung.sidak.id/UAS. Linknya kami tautkan di kolom chat Bapak Ibu ya. Tapi sebelum itu kami izin untuk memutarkan video. Ini progres terakhir pembangunan. Insya Allah targetnya goals di bulan Juli itu bisa ditempati oleh santri-santri begitu ya. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat, Jamaah semua. Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Hari ini petang hari Selasa 30 April 2024. Ini adalah per 30 April petang Selasa nanti malam. Kita akan ketemu di Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad melalui online. Ini sengaja kami ambilkan gambar petang ini untuk melihat beginilah suasana terakhir sekarang.
finishing bagian depan, dalam sudah pasang keramik. Untuk kamar, lemari juga sudah diisi. Insya Allah 36 kamar, bawah 2, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, satu lantainya 9 kamar, 36 kamar. Insya Allah akan diisi oleh santri penghafal Quran pada bulan Juli akan masuk sini. Mohon support semua jamaah. Support dan doa berkah selalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, linknya sudah kami tautkan Bapak Ibu ya di kolom chat, dan kami izin untuk mematikan chatnya terlebih dahulu supaya chatnya tidak tertimpa. Linknya tetap di atas begitu ya. Silakan langsung klik saja dukung.sidak.id/UAS. Bapak Ibu bisa berwakaf mulai dari Rp10.000, baik atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua. Tafadhol, linknya bisa di-copy kemudian disimpan dulu. Kalau mau ngajak kerabat juga boleh, silakan. Baik, mungkin terakhir Ustadz sebagai penutup, ada kesimpulan atau closing statement untuk materi kita pada malam hari ini, sekaligus juga mohon berkenan untuk memimpin doa bersama pada malam hari ini. Saya simpulkan pada 3 poin. Pertama, hidup adalah madrasah. Madrasatul hayah. Kalau Syekh penulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' al-Islami, kata beliau dalam bukunya, hakadha 'allamatnil hayat. Beginilah hidup mendidik saya. Jadi ada pendidikan dari hidup. Kita semua merenung dari sejak kita kecil sampai malam ini. Bagaimana hidup itu mendidik kita. Cobalah merenung sejenak. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil. Maka kehidupan Hajar itu juga adalah madrasah yang bisa kita ambil. 2, untuk membuka cara pikir orang. Salah satunya dengan cerita. Maka Al-Quran menggunakan cerita. Pintu cerita ini mudah untuk masuk. Karena hidup adalah cerita dan kita suka menantikan cerita. Dari kecil kita suka bercerita dan mendengar cerita. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan orang menjadi berpikir. 3, dari cerita tentang Hajar, kita belajar tentang kuatnya tauhid, tentang tegarnya perempuan, tentang ujian fisik, panas, lapar, air, tentang ujian non-fisik, cemburu, terasing, dirampas, fisik dan non-fisik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran dari hidup. Al-Hazir Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mu'tabirin. Jadikan kami orang-orang yang bisa mengambil iktibar pelajaran dari kisah orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran. Amin. Ja'alna minal mutadabbirin. Jadikan kami orang-orang yang mampu mentadabbur, merenung makna dalam Al-Quran, sunnah, dan kisah orang-orang baik. Sehingga kami bisa menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Dan kesabaran itu tidak hanya menjadikan kami dapat pahala, tapi juga menjadikan kami orang-orang yang tangguh di hadapan-Mu ya Allah, bukan di hadapan manusia. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Wa ja'alna minal mutaqabbin. Jadikan kami orang yang bersaudara karena Engkau. Amin. Azillana tahti zilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu ketika kami tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim. Begitu juga tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik semuanya. Mohon maaf tutur kata saya, intonasi suara saya yang tidak pada tempatnya. Hanya Allah memiliki kesempurnaan. Abdul Somad penuh dengan kekurangan.
Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kepada guru kami Ustadz Abdul Somad yang sudah berkenan berbagi ilmu pada malam hari ini. Kita doakan Ustadz mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam dakwahnya, dan Masya Allah beliau baru saja ulang tahun gitu ya, milad. Kita doakan juga mudah-mudahan dengan bertambahnya usia ini makin diberikan rizki yang berlimpah, dakwahnya makin luas, makin bermanfaat untuk sejuta umat. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, kami mohon maaf, saya Alvin Firdaus selaku host undur diri. Jika ada salah kata pasti datangnya dari kekhilafan saya pribadi, dan jika ada yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sekali lagi untuk menutup pada malam hari ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk ikut peluang amal soleh bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berwakaf untuk Pondok Pesantren Az-Zahra. Ini dekat banget ya, tinggal berapa bulan lagi kita targetkan bisa ditempati. Salah satu yang kita bangun adalah asrama santri begitu ya. Ya, asramanya 4 lantai, insya Allah nanti kurang lebih 1 lantai itu kisaran ada 7 kamar gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ikut andil, mudah-mudahan tiap batu, tiap bongkah semen dan lain sebagainya bersaksi untuk mereka yang ikut kontribusi. Berapapun nilainya, mulai dari Rp10.000. Linknya kami bagikan di kolom chat Bapak Ibu. dukung.sidak.id/UAS. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri majelis pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pekan depan Bapak Ibu. Insyaallah kita akan belajar lagi. Kita lanjutkan Ibrahim series. Tema berikutnya kita akan jumpa lagi di Selasa depan bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Sampai jumpa, mudah-mudahan kajiannya bermanfaat, dan kalau misalkan kajian ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, boleh update status di Instagramnya, sosial medianya, tag akun @hijrah_bersama_UAS, @hijrah_bersama_UAS, dan akun Ustadz Abdul Somad, supaya yang lain juga ikut membersamai, ikut belajar juga. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.